silakan Mbak Galuh. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng Sonten, selamat sore untuk semuanya, sobat sehat. Apa kabar di sore hari ini? Kami sapa dulu, selamat sore untuk semuanya sobat sehat yang pada kesempatan hari ini telah stay tune di Raisa Radio melalui radio aplikasi digital kami, melalui Zoom meeting dan juga melalui website kami di radioindonesiasehat.com. Semoga kabar Anda di sore hari ini sehat dan dalam mood yang baik ya sobat sehat. Dan terima kasih Anda masih selalu setia di Raisa Radio. Dan hari ini adalah Kamis Pahing nih, terlihat di seputaran kampus kita ya sobat sehat, banyak yang pakai kebaya-kebaya, termasuk saya juga nih. Agak nggak kebaya juga tapi batik ya. Jadi terima kasih sobat sehat telah meriahkan Kamis Pahing hari ini. Seru banget di FKKMK UGM ya. Dan sobat sehat, hari ini kita berjumpa lagi di acara Tanya Pakar, di mana sobat sehat bisa bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Sobat sehat, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik, yaitu tentang bekas luka. Nah, sobat sehat, setiap dari kita pasti punya bekas luka nih. Ya mungkin dari dulu bekas luka dari kecil sampai sekarang kita masih bingung kira-kira bisa nggak sih dihilangin gitu, bisa nggak dihilangkan. Nah, hari ini kita akan bahas dan telah kami hadirkan untuk Anda pakar hari ini di Tanya Pakar. Ada Dr. Nurdwita Larasati, Master of Science, spesialis dermatologi dan venerologi. Beliau merupakan dokter di RSUP Surajito Tonegoro Klaten dan merupakan dosen jejaring di FKKMK UGM. Saya akan sapa dulu. Selamat sore Dr. Dwita. Halo, selamat sore Mbak Galuh, sama sobat sehat semua. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah ya, ini sore nggak hujan ya Mbak ya. Kalau di Klaten ini kebetulan nggak hujan. Kalau di Jogja gimana Mbak Galuh? Kalau di Jogja kayaknya masih gerimis dok. Tadi Oh, siang gitu ya. gerimis. Sekarang masih mendung, semoga nanti nggak hujan yang deras, karena kalau setiap sore biasanya hujan deras begitu dok. Iya. J, Dokter Dwita ini juga hari ini memeriahkan Kamis Pahingan ini sepertinya, Ya, Nggih. betul ini, betul. Biar semangat ya Mbak ya, tambah semangat ya. J, dokter mungkin ini akan kami sebetulnya agak sedikit banyak penasaran tentang bagaimana luka ini ternyata bisa dihilangkan atau tidak begitu dok. Namun sebelumnya izinkan kami mulai dulu dok. Kalau sebetulnya luka itu ada berapa macam atau berapa jenis begitu dok? Ya, terima kasih Mbak Galuh, betul. Kalau luka itu sebenarnya apa tidak dapat dipungkiri lagi. Pasti apalagi kalau remaja itu pasti galau. Bekas sedikit hitam aja minta dihilangin seperti itu. Selain itu juga karena mungkin ada beberapa seperti tuntutan profesi juga ya Mbak Galuh ya, misalnya seperti kita mau mendaftar ke suatu instansi tertentu, ternyata dibutuhkan luka yang minimalis. Jadi kalau ada luka itu ceritanya katanya mengurangi nilai seperti itu. Jadi tuntutan seperti itu yang mengharuskan kita untuk menghilangkan bekas luka itu tadi. Nah, luka itu sendiri sebenarnya ada beberapa macam, Mbak. Jadi nanti kalau dilihat dari bentuknya atau dari wujud kelainan kulitnya aja, kita bisa melihat apakah luka itu hanya sebatas perubahan warna, misalnya hanya hitam atau coklat seperti itu, atau kalau kita raba ternyata ada perubahan tekstur kulitnya, misalnya menjadi lebih menonjol atau bahkan cekung atau bahkan kaku seperti itu. Nanti akan kita bahas lanjut ya Mbak ya. Dok, terima kasih. Ternyata luka itu macam-macam ya dok ya. Ya, betul. Ya kalau jenisnya sendiri berarti tadi dari bentuknya ya dok ya. Ada yang Nah, cekung, ada bentuknya juga yang gitu. Terus dari kejadian lukanya, jadi lukanya itu tumbuh karena apa Mbak? Apa karena hanya benturan atau mungkin ada sayatan, misalnya seperti bekas operasi atau luka seperti itu.
banyak ya kalau jenisnya memang nanti banyak sekali seperti itu. Nah, terkait dengan tadi dokter sebutkan bahwa ada berbagai macam bentuk-bentuk dan juga jenis-jenis. Nah, kira-kira apakah ada penggolongan jenis-jenis luka gitu dok untuk bisa kita pahami bersama kira-kira luka yang kita alami itu luka yang apa dan sebaiknya Betul. merawat nih seperti apa begitu dok? Ya, betul. Jadi nanti juga ada bisa digolongkan dari kedalamannya juga, Mbak. Misalnya dia hanya mengenai di lapisan kulit yang paling luar. Tentunya nanti kalau pasti lapisan kulit yang paling atas, harapannya meninggalkan bekas seminimal mungkin. Tapi ternyata ada traumanya yang sangat dalam sampai lapisan kulit di dalam atau bahkan mungkin di bawah kulit ya. Jadi tentunya nanti ketika ada penyembuhan luka dia akan berlangsung lama, kemudian ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyembuhan itu, sehingga mungkin nanti ketika kulitnya bertaut itu dia tidak sempurna, istilahnya tidak mulus seperti sebelumnya. Jadi mungkin ada jaringan yang tidak terekat dengan baik seperti itu ya, mungkin bisa menonjol kalau kalau kita sebut seperti keloid seperti itu, atau mungkin malah cekung seperti itu juga bisa. Dok, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita akan ke yang menonjol itu tadi dok, mungkin setiap dari kita ada yang punya yang mungkin bekas luka keloid atau mungkin entah apa yang buat luka ini menonjol gitu. Nah, kira-kira luka menonjol tuh biasanya kenapa dok? Ya, jadi itu terjadi kan luka itu sebenarnya waktu menyembuh itu ada beberapa fase ya Mbak ya. Jadi sebenarnya secara alami itu harapannya itu dia bisa menyembuh sempurna. Jadi sebenarnya kulit itu juga sudah bagus, dia sudah berproses sedemikian rupa sehingga dia berusaha untuk menutup luka itu tadi. Itu nggih. Tapi ternyata ada itu Mbak ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu tadi. Misalnya ada bawaannya, dia ternyata ketika ada luka tuh proses bertautnya kulit itu ada sel-sel yang proliferasinya berlebih sehingga bertautnya itu tidak bisa rata. Jadi ada sedikit, ada apa namanya, ada tonjolan sedikit seperti itu. Nah itu yang sering disebut hipertrofi scar atau nanti bahkan terjadi keloid seperti itu. Dok, baik. Jadi memang ada apa namanya pembentukan yang tidak sempurna untuk kembali ke akhirnya keloid ini kalau keloid bisa jadi keloid ini berlangsung lama nggak dok biasanya nggak dok? Ada Nah, yang betul. Bisa sangat lama sekali, Mbak. Itu bahkan nanti kalau muncul di tempat yang ada luka baru seperti itu ya, karena dia dipengaruhi oleh faktor bakat tadi ya. Jadi mungkin ketika ada luka di tempat yang lain tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi keloid seperti itu. Tapi nanti mungkin ada beberapa tekniknya ya. Misalnya nanti untuk terapinya harus bagaimanakan seperti itu. Sehingga semaksimal mungkin menonjolnya itu tidak terlalu berlebih seperti itu. Nah, seperti yang tadi dokter jelaskan juga yang mempengaruhi nilai atau mungkin mempengaruhi pada saat seleksi ini kebanyakan yang keloid ini juga termasuk ya dok ya? Ya, betul, betul. Jadi biasanya beberapa instansi itu memang mengharapkan ya Mbak ya, mengharapkan memang kulitnya semua dalam keadaan bagus, sehat, tidak ada kelainan, tidak ada keluhan seperti itu. Jadi ketika ada bakat-bakat seperti keloid atau bekas luka yang hitam itu mereka meminta untuk paling tidak disamarkan seperti itu istilahnya. Dok, Yun Sewu, kalau misalkan disamarkan itu beda dengan dihilangkan ya dok ya? Iya betul sekali, betul. Karena nanti ada beberapa yang memang sudah maksimal dilakukan tindakan, tapi ya memang tidak bisa menyerupai kulit awalnya ya Mbak ya. Jadi tetap ada perbedaan antara kulit normal dan kulit yang luka tadi seperti itu. Iya dok, terima kasih. Nah ini mungkin dari sobat saya juga sudah mulai bertanya-tanya dok, kira-kira luka seperti apa yang bisa dihilangkan, luka yang mana yang bisa kurang lebih disamarkan, atau mungkin yang tidak bisa dihilangkan gitu ya dok. Dan mungkin dokter kami mengundang untuk sobat sehat bertanya secara langsung juga boleh nggak dok ya? Boleh, silakan Mbak. Jadi sobat sehat, untuk Anda yang berada di radio, Anda tetap boleh bertanya sekali lagi di line WhatsApp kami ya di 0812 3239 7300, sekali lagi di 0812 3239 7300. Dan untuk sobat sehat yang berada di Zoom, Anda boleh langsung raise atau dituliskan di kolom chat di bawah ini. Dan tadi dokter sudah mengatakan kiranya ada beberapa luka yang bisa disamarkan atau mungkin nggak bisa dihilangkan atau mungkin bisa. Nah, luka yang seperti apa sih dok yang mungkin
tidak bisa dihilangkan? Ya, itu memang tergantung ininya tadi ya Mbak ya, banyak faktor tadi ya. Kalau misalnya kita waktu itu lukanya misalnya katakanlah cuma keberat misalnya seperti itu. Jadi yang terbuka itu hanya lapisan kulit luarnya atau lapisan kulit arinya. Jadi mungkin tanpa ada tambahan tindakan segala macam dia akan bertaut sempurna. Kemudian bahkan tanpa ada bekasnya seperti itu. Tapi nanti ketika lukanya itu lebih dalam sampai mengenai lapisan kulit di bawahnya ya, di dermis atau bahkan di bawahnya dermis seperti itu, tentu akan penyembuhannya juga akan lama, kemudian proses-proses yang berlangsung di situ juga banyak ya. Jadi ketika menyembuh ada perbedaan antara kulit normal dan kulit sakitnya tadi. Contohnya misalnya kadang kalau kita itu suka nggak sengaja kena knalpot itu ya Mbak Galuh ya. Nah knalpot itu kan traumanya juga cukup berat ya karena ada luka bakar di kaki kita misalnya seperti itu. Nah itu karena traumanya cukup berat, mestinya sampai lapisan kulit di dalam ya. Nah ketika menyembuh biasanya ada bekasnya tadi. Nanti setelah semua proses penyembuhan luka itu berlangsung, ternyata ada bekas hitamnya. Atau ada bahkan itu tadi muncul seperti tonjolan tadi, scar tadi seperti itu juga bisa. Jadi memang sangat tergantung derajatnya dia, posisinya peradangannya itu lukanya itu sampai di dalam mana. Jadi Dok, terima kasih. Jadi memang tergantung kedalamannya gitu ya Dok ya. Kita nggak bisa Betul, ya. menyepelekan, kemarin cuma kena knalpot kok bisa sampai seperti ini. Tapi kembali lagi nih sobat saya tergantung tingkat keparahannya seperti apa gitu ya Dok. Lah, kalau Iya, Dok, betul sekali. kalau untuk luka sendiri nih, kira-kira ada nggak sih Dok yang membuat luka itu membekas? Nah biasanya nih Dok ada mungkin pertanyaan dari sobat sehat yang biasanya mungkin Ya. cuman kecelakaan, hanya kecelakaan yang kecil, misalkan hanya jatuh, ya jatuh nggak hanya ya Dok ya, Iya. jatuh, lalu lukanya tidak terlalu parah karena sudah luka kayak istilah Jawanya agak bonyok gitu Dok, kering lalu jangan dipegang-pegang nanti bekas. Nah itu betul nggak sih Dok? Kalau sebenarnya bukan masalah hanya dipegang aja ya, tapi kembali lagi jaringan kulitnya pada penderita itu dia sehat enggak, misalnya kondisinya bagus sekali, usianya juga masih muda, tentu proses penyembuhan lukanya berbeda ketika dibandingkan dengan orang yang lebih usianya tua seperti itu. Kemudian ada faktor-faktor yang lain, tidak ada penyakit tertentu, mungkin ada bawaan seperti itu. Nah itu juga akan mempengaruhi prosesnya tadi, misalnya dia menderita diabetes misalnya seperti itu. Nah, proses penyembuhan lukanya tentu akan berbeda dengan penderita yang normal seperti itu. Jadi memang banyak faktornya ya. Hmm. Ternyata banyak faktornya dan kembali lagi kita harus mengenali lukanya akibatnya apa dan seperti apa gitu ya Dok ya. Jadi Nah, sobat sehat jangan ini deh jangan menyepelekan luka. Jadi kalau memang itu sudah sedikit mengkhawatirkan gitu langsung ke dokter kulit saja begitu ya Dok ya. Lalu Dok, betul, lebih baik konsultasi dulu ya Mbak Galuh ya. Maksud saya karena sekarang itu gini Mbak Galuh, mungkin karena banyak produk yang diperbolehkan beredar ya. Jadi memang kita tidak bisa memungkiri misalnya Mbak Galuh sendiri beli online segala macam itu kan sangat mudah. Jadi mungkin beberapa pasien sudah mencoba-coba ini begitu terjadi luka langsung dikasih ini, kalau orang Jawa bilang ditemploin ini, temploin itu, seperti itu ya Mbak Galuh ya. Ternyata itu semuanya tadi malah justru membuat lukanya itu untuk sembuhnya itu mungkin lebih sulit karena mungkin terhambat dengan bahan-bahan yang mungkin kandungannya memang tidak mensupport untuk penyembuhan luka itu tadi seperti itu. Jadi betul kalau saya ya dikonsultasikan dulu sebelum mengaplikasikan bahan-bahan itu seperti itu. Amannya dikonsultasikan dulu nih Dok. Nah apalagi Ya, nih Dok, apalagi kemarin habis tanggal 10 bulan 10 nih banyak diskon nih Dok. betul sekali Mbak Galuh ya. Nah dokter, mungkin ini saya juga jadi penasaran, lalu luka yang seperti apa yang mestinya kita harus waspadai dok? Karena memang kadang kita melakukan sesuatu, terus ada luka yang kita rasa itu ringan. Namun kita kayaknya perlu tahu juga nih dok, kayaknya luka yang seperti apa ya yang kita harus bawa ke dokter gitu? Ya, itu biasanya kalau lukanya yang ini ya, yang peradangannya berlebih seperti itu ya. Jadi nanti ketika menyembuh memang biasanya ada bekasnya tadi seperti itu. Jadi mungkin trauma atau luka yang melewati lapisan kulit agak di dalam. Misalnya tadi luka bakar seperti itu, mungkin atau luka kecelakaan misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dikonsultasikan sebelum
kasih manipulasi yang macam-macam itu Mbak Galuh. Nah itu nanti kita akan melihat juga ternyata lukanya itu seperti apa, kemudian dalamnya seperti apa, seperti itu. Nah itu akan memberi apa namanya kelanjutan untuk terapinya seperti itu. Iya dok. Selain luka bakar dan juga mungkin luka kecelakaan, ada tidak dok gejala-gejala yang bisa kita kenali ketika luka itu mungkin sudah merambak ke sesuatu kayak infeksi begitu dok? Apakah ada gejala-gejalanya begitu dok? Ya betul, jadi tadi salah satunya itu selain tadi yang saya sebutkan ya Mbak ya, infeksi juga sangat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Jadi kadang mungkin karena luka itu kan cenderung terbuka Mbak, jadi untuk bakteri masuk itu juga lebih banyak dibandingkan kulit yang normal seperti itu ya. Jadi potensi bakteri masuk juga banyak. Jadi kadang ada beberapa luka yang disertai dengan infeksi sekunder atau infeksi bakteri itu. Nah itu biasanya ditandai dengan adanya nanah. Kalau luka kan biasanya keluar darah, kemudian kalau proses jaringannya bagus, dia akan bentuknya merah seger gitu ya Mbak ya. Kalau ini biasanya ditumbuhi dengan nanah atau berwarna kuning seperti itu. Kemudian kadang pasien juga merasakan demam karena ada infeksi tadi ya, demam, badannya nggak enak seperti itu. Padahal masalahnya cuma sepele dari luka itu tadi. Seperti itu. Jadi memang harus ada beberapa kondisi yang harus kita waspadai seperti itu ya. Anjir dok. Jadi ternyata dari luka bisa merambah ke demam juga dok? Bisa kalau ada infeksi sekundernya seperti itu. Mungkin dia mengabaikan ya Mbak ya, mungkin habis jatuh segala macam, ternyata proses penyembuhan lukanya tidak bagus, malah ketumpangan infeksi bakteri, jadinya ada nanahnya, bentuknya kuning, kok keluar nanah terus. Nah itu biasanya kalau kondisi seperti itu, pasien jelas mencari bantuan karena dia sudah tidak nyaman, badannya nggak enak, kemudian demam, kadang ada melanjar-melanjar. Nah seperti itu pasti sudah mencari pertolongan ke dokter biasanya. Dok. Jadi itu tadi ya Sobat Sehat sudah disebutkan oleh Dokter Dwita nih, gejala-gejalanya seperti apa. Ada juga satu gejala yang unik tadi, melanjar-melanjar itu apa ya dok? Lanjut-lanjut. Kadang kita itu bahasanya itu kadang ini ya Mbak ya, lebih sesuai dengan ini apa namanya bahasa daerah kita gitu ya. Jadi Iya dok. melanjar itu sensasi yang tidak nyaman di ini ya Mbak ya, di limfonodi terdekat kalau kita ini ya. Misalnya kalau misalnya lukanya itu di kaki, di tungkai bawah atau di tungkai atas gitu, sampai tadi yang saya cerita ada infeksi bakterinya ya, mungkin dia mengabaikan sampai terbentuk nanah seperti itu, atau mungkin sampai agak dalam sampai ulkus. Nah, dia kemudian limfonodi yang terdekat itu di daerah selangkangan, di daerah inguinal itu akan membesar kalau kita raba seperti ada benjolan. Nah, dia rasa tidak nyaman di seperti itu. Namanya melanjer. Kalau Mbak Bala dari mana? Bukan dari Jogja ya pasti ya. Saya dari Jogja dok, tapi kok saya baru tahu melanjar-melanjar gitu ya dok. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya Mbak ya. Atau mungkin Klaten sama Jogja agak beda ya dok ya ini ya dok ya. Baik Sobat saya itu tadi ya sudah kita tahu nih ternyata luka ini macam-macam tergantung dari jenisnya apa dan penyembuhannya juga tergantung nih. Jadi jangan segan-segan Sobat Sehat ketika mengalami luka kalau memang dirasa sudah mulai nyeri-nyerinya lama langsung ke dokter saja begitu. Jadi kita belajar untuk tidak menyepelekan apa yang terjadi pada tubuh kita karena kita memang harus menjaga tubuh kita dengan baik. Nah, dokter, sesuai dengan topik hari ini nih, mungkin sobat saya nih hadir ke sini mendengarkan Raisa Radio juga pengen tahu. Ya, kira-kira ada tidak dok tips untuk kita menghilangkan bekas luka di kulit kita nih yang ini mungkin menjadi kegelisahan para sobat sehat begitu dok. Gitu ya. Ya sebetulnya kalau langkah-langkahnya itu memang kembali lagi Mbak, kalau kita harus melihat dulu, mengidentifikasi dulu lukanya itu seperti apa. Kalau misalnya hanya perubahan warna aja, misalnya seperti itu ya, hanya kecoklatan atau hanya hitam, itu mungkin ada beberapa remaja yang sudah sangat galau dengan kondisi seperti itu. Padahal struktur kulitnya sebenarnya tidak berubah. Nah itu mungkin kita bisa memberikan terapi awal dengan menggunakan terapi oles atau salep-salep seperti itu ya dengan kandungan tertentu seperti itu. Atau ternyata sudah ada perubahan tadi strukturnya kulit kalau diraba itu sudah ada perbedaan antara kulit normal dan kulit yang sakit tadi. Jadi mestinya harus ditambah tindakan, tidak hanya bisa mengandalkan dengan obat yang oles tadi. Nah, tindakannya nanti macam-macam, kita harus melihat dulu lukanya seperti apa, apakah tadi seperti keloid yang sempat disinggung oleh Mbak Galuh. Nah, seperti kalau keloid nanti juga kita harus melihat lagi apakah masih bisa dilakukan misalnya dilakukan suntik seperti itu atau mungkin
karena sudah besar gitu ya Mbak ya, mungkin mengganggu, dia munculnya di tempat yang mengganggu aktivitas pasien ini, mungkin harus dilakukan reposisi ulang, jadi harus disayat lagi oleh dokter bedah, biasanya seperti itu. Kemudian mungkin memang resiko munculnya scar atau keloid masih ada, tapi setidaknya tidak selebar yang awal tadi seperti itu. Kemudian mungkin bisa ditambah lagi dengan tindakan-tindakan yang lain nanti selain apa namanya Mbak, tergantung dari fasilitas ini ya, fasilitas yang ada di tempat kita ya, nanti apa disesuaikan seperti itu. Jadi Dok, jadi dengan terapi oles ada juga kalau memang sudah mengalami Tindakan juga bisa seperti itu ya. Dok, kalau misal nih Sobat Sehat yang sekarang baru ngeh kalau udah punya bekas luka yang lama banget sejak kecil dan itu hanya berubah warna. Nah, kalau misalnya kita terapi olesnya sekarang padahal kejadiannya sudah lama, itu apakah memungkinkan untuk sembuh, Dok? Mungkin kalau di agak samar mungkin iya ya Mbak ya, tapi tentu sekarang kan memang teknologi di bidang pendidikan juga maju pesat ya Mbak ya, jadi mungkin nanti kalau misalnya tidak bermakna dengan terapi olesnya tadi bisa dilakukan dengan tindakan, ditambah dengan tindakan yang lain misalnya seperti itu. Nanti kita lihat juga ininya wujud kelainan kulitnya seperti apa, misalnya seperti itu. Apakah perlu dilakukan tindakan yang berlebih misalnya seperti di laser atau gitu, atau mungkin bisa dilakukan tindakan yang lain misalnya kalau sekarang kan banyak sekali Mbak, PRP segala macam itu mungkin bisa membantu juga. Jadi nanti memang harus kita identifikasi dulu lukanya seperti apa. Jadi Dok, ternyata identifikasi adalah kunci gitu. Kita berkonsultasi dulu, berani dulu gitu ya Dok ya. Betul, ya betul. Dokter Dwita, terima kasih banyak. Ini karena sudah memasuki di pertengahan acara nih. Ini kami mohon izin kita jeda dulu sejenak. Dokter boleh mau muncul dulu. Kita akan kembali bersama dengan Dokter Dwita. Kita mengupas bagaimana bekas luka ini bisa dihilangkan atau tidak nih. Dan setelah ini Sobat Sehat masih kami buka untuk Anda yang mau bertanya di 0812-3239-7300. Nah ini sudah banyak nih yang sudah bertanya. Ini nanti setelah ini akan kita bahas bersama, namun satu lagu akan menemani kita di sore hari ini dari Niki dengan Take a Chance with Me. Tetap di Raisa, Radio Indonesia Sehat. His life you die for, his life you die for, the kind that colors the sky. Hard and tangible, slips away faster than dandelion fluff in the sunlight. And he's got swirls of passion in his eyes, uncovering the dreams he dreams at night. As much and hard as he tries to hide, I can see right through, see right through. His voice you melt for, he says my name black, I fade away somehow if he's too loud. What I would give for me to get my feet back on the ground, head off the clouds. How we're polar opposites. I read him like a book and he's a clueless little kid. Doesn't know that I'd stop time and space just to make him smile, make him smile. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Kiss you'd kill for, just one and done
chances we didn't take. I'll be your safety net. So why not raise the stakes? I can hear your heart from across the room, pulsing through my veins. I know you need this too. Lie to me all you please. I can see right through, see right through. Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Oh, why can't we for once say what we want, say what we feel? Oh, why can't you for once disregard the world and run to what you know is real? Take a chance with me, take a chance with me. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Ya, menit ke-38 lepas dari pukul 3 sore masih di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Lifestyle Radio di acara Tanya Pakar. Gimana sobat saya, sudah semakin rileks ya dengar kita mendengarkan lagu dari Niki di sore hari ini nih. Sobat sehat, kalau memang ini di kampus lagi gerimis-gerimis, kalau mungkin gerimisnya semakin kencang, tunggu dulu aja ya, kita temenin Anda di kantin boleh
berteduh dulu gitu ya. Dan Sobat Sehat, kita masih di acara Tanya Pakar dan kita masih mengulas bagaimana apakah bekas luka di kulit ini bisa dihilangkan atau tidak. Masih bersama dengan Dr. Nurdwita Larasati, Master of Science, Spesialis Dermatologi dan Venerologi dari RSUP Suraji Tirtonegoro di Klaten dan juga beliau merupakan dosen jejaring di FKK MK UGM. Nah, Sobat Sehat, terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan. Ternyata sudah banyak sekali. Dr. Dwita, izin kami akan bacakan satu persatu boleh ya dok ya? Mohon izin dok, masih termute. Suara Dr. Dwita belum keluar karena masih termute. Iya. Oh iya, maaf ya Mbak. Tidak apa-apa. Ya dok, ini mungkin sudah banyak sekali dok. Jadi saya akan mungkin bacakan dari sobat saya yang sudah bertanya nih. Ada, selamat sore, terima kasih sudah bertanya. Ada Mbak Rahmawati nih. Selamat siang Mbak Galuh dan juga Dr. Dwita. Izin bertanya dok, apakah stretch mark merah itu masuk ke dalam luka dan apakah bisa dihilangkan atau disamarkan? Terima kasih dok. Moga Dr. Dwita. Ya, terima kasih. Kalau stretch mark itu sebenarnya dia masuknya ini ya Mbak ya, dia karena ada banyak agak berlebih di kulitnya. Biasanya misalnya dari kondisi biasa kemudian dia agak menggemuk sedikit atau banyak malah menggemuknya seperti itu. Atau seperti kalau kita banyak lihat itu pada ibu kehamilan. Nah, ibu kehamilan itu rata-rata ada ininya, ada apa namanya, perutnya kan dia bertambah ya Mbak ya. Nah, kemudian melebar seperti itu. Jadi nanti ada stretch mark yang akan muncul di situ seperti itu. Nah, itu kalau awalnya memang betul tadi yang seperti dikatakan, biasanya awalnya warnanya merah atau keunguan seperti itu. Kemudian lama-lama dia akan berubah warna menjadi lebih putih atau kuning. Nah, itu biasanya kalau sudah seperti itu nanti akan menetap lama seperti itu. Nah, kalau untuk kasus seperti ini biasanya memang karena dia kan jaringannya agak di bawah ya, jaringan kolagen itu ya. Jadi nanti kalau misalnya dengan obat oles memang tidak bermakna banyak, Mbak. Tapi sekarang sudah banyak dikembangkan tindakan. Yang paling bagus adalah dibantu dengan tindakan laser seperti itu tuh biasanya hasilnya cukup bagus sekali. Ya itu memang signifikan kalau dilakukan tindakan laser. Tentunya juga nggak bisa sekali Mbak, kalau harus beberapa kali ya. Nanti kita lihat dulu responnya seperti apa, seperti itu. Dok. Dan ini juga termasuk luka atau tidak ya dok ya kalau stretch mark? Sebetulnya sih dia bisa dikatakan bukan ya, karena dia sebenarnya kondisinya itu normal, dia nggak ada perubahan apa-apa di situ, cuman terganggu karena ada perubahan warna tadi seperti itu. Jadi ada yang mengategorikan bahwa itu hal yang wajar ya, kalau misalnya terutama pada ibu hamil, nah itu dikatakan dia akan mengikuti seperti itu. Nah, pada penderita juga yang apa namanya, pasien yang biasanya dari kurus terus dia mungkin ada tuntutan harus sekian berat badannya, nah dia terlalu mengejarnya terlalu cepat seperti itu. Nah, nanti beberapa bagian tertentu biasanya akan keluar seperti itu. Jadi bukan yang terbuka gitu, bukan ya Mbak ya bayangannya. Jadi yang tadi yang ada garis-garisnya seperti itu. Jadi kondisinya wajar begitu ya dok ya. Dan tadi Ya. terima kasih untuk Mbak Rahma. Mungkin Mbak Rahmawati bisa langsung ke dokter gitu untuk Bisa, konsultasi. betul Mbak. Kalau itu memang harus perlu bantuan dokter ya, maksudnya tidak bisa. Biasanya kalau hanya mengaplikasikan obat oles ya, biasanya kan banyak iklan ya Mbak Galuh ya. Jadi mereka pasien cenderung untuk beli ini, nyoba itu segala macam. Biasanya sih kurang memberikan manfaat. Jadi kalau untuk yang stretch mark biasanya memang harus perlu bantuan dokter karena harus ada tindakannya di situ. Apalagi iklannya satu kali oles langsung hilang. Iya Mbak ya, nanti sudah habis banyak, sudah muter-muter, maksudnya kurang efisien juga karena dia sudah membuang waktu, kemudian membuang kos juga karena mungkin diulang lagi pelangsaran, beli lagi seperti itu ya. Jadi yang hilang bukan hanya lukanya tapi juga uangnya juga ya dok. Jadi dok, terima kasih. Ini semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Rahmawati. Gimana atau Mbak Rahmawati mau bertanya langsung juga boleh nanti ya dok ya. Boleh ya. Dan juga selanjutnya nih dok, ada Mbak Rahma Putri Sari. Terima kasih, semoga sehat selalu ya Mbak Rahma ya. Sore dok, saya ingin bertanya, ketika luka mau sembuh biasanya itu gatal-gatal dok, itu kenapa ya? Dan biasanya kalau gatal seperti itu jadi ingin menggaruk area luka itu dok, apakah itu bisa membuat bekas luka menjadi lebih parah ya dok? Terima kasih. Moga dok. Ya. Mungkin karena mau proses penyembuhan itu ya Mbak ya, ketika proses penyembuhan itu kan banyak
terjadi proses di situ ya ketika kulit bertaut itu ya. Mungkin pada waktu mulai menyembuh kalau orang Jawa bilang itu ada semacam kayak koreng. Jadi ada kering-keringnya Mbak seperti itu. Nah, kering ini juga akan mengakibatkan sensasi gatal itu tadi. Kalau digaruk nanti takutnya memang akan tadi bisa muncul infeksi sekunder tadi juga bisa muncul luka baru juga bisa meskipun garuan itu kalau kita rasakan sepele ya Mbak ya, cuma digaruk aja, ternyata garuan itu sudah cukup untuk membuat lapisan kulitnya, lapisan kulit atas ya terutama ya, lapisan kulit arinya itu dia terbuka, meskipun tidak secara kasat mata itu terbuka sekali itu enggak, ternyata ada lapisan kulitnya yang sudah mengelupas seperti itu. Jadi memang anjurannya tidak dilakukan garukan di situ seperti itu. Lalu dok, kalau terasa gatal sekali itu baiknya diapain ya dok ya? Bisa nanti misalnya kita lihat dulu apakah gatalnya itu karena yang kering tadi yang saya ceritakan. Nanti kalau misalnya karena kekeringan itu boleh dikasihkan pelembab atau mungkin obat oles masih yang dibutuhkan, misalnya masih membutuhkan obat oles antibiotik misalnya seperti itu boleh dioleskan, atau hanya kering saja seperti itu boleh dioleskan pelembab seperti itu juga masalah. Jadi tidak boleh digaruk ya dok ya, tidak disarankan digaruk. Kalau mungkin kalau bisa juga kalau memang terlalu gatal bisa dikipas-kipas dikit biar nggak kerasa ya dok. Gitu ya Mbak ya. Terima kasih ini untuk Mbak Rahma Putrisari nih, dan ada juga pertanyaan dari Mas Hilmi Muhammad di Jogja. Selamat sore Dr. Dwita, apa kabar? Terima kasih atas ilmunya. Saya Hilmi di Jogja. Ingin bertanya, lalu baiknya kalau kita mengalami luka itu untuk penanganan pertama itu seperti apa ya? Biar tidak lukanya membekas begitu. Terima kasih dok. Sehat selalu Dr. Dwita. Monggo dok, dari Mas Hilmi. Terima kasih Mas Hilmi dan Mbak Galuh. Jadi nanti kita lihat dulu waktu itu Mas Hilmi misalnya kena apa gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kena luka tadi, luka knalpot, luka bakar itu kalau kelihatannya sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau luka bakar kasih Pepsodent misalnya seperti itu ya Mbak ya. Tentu tidak boleh kalau hal seperti itu gitu. Jadi kita memang harus hati-hati apalagi luka yang dalam dan agak serius seperti itu ya. Jangan dikasih tadi Pepsodent, nanti tambah Pepsodent mungkin kulitnya tidak tahan terhadap kandungan Pepsodentnya, malah tambah mengiritasi segala macam seperti itu. Jadi pertolongan pertamanya tergantung dari lukanya nanti apa. Misalnya luka bakar tadi karena panas ya kita bisa mendinginkan dulu seperti itu. Atau misalnya luka tergores benda tajam, saya pisau seperti itu. Kita pertolongan pertamanya tentu juga harus menghentikan perdarahannya dulu seperti itu. Jadi harus dilihat bentuk lukanya terjadi karena apa dulu seperti jangan gegabah untuk mengaplikasikan sesuatu ya nanti apa dikasih ditemploki tadi apa dikasih karena itu akan sangat mempengaruhi nanti. Dok, jadi jangan buru-buru untuk dioles sesuatu yang mungkin kita tidak tahu gitu ya dok ya. Jadi ya, betul. Terima kasih dok, dan juga terima kasih Mas Hilmi. Ada juga ini dok, saya lanjutkan ya dok. Ya silakan Mbak. Ada Bu Devi Artami, Dokter Devi nih. Selamat sore dok, terima kasih sudah bergabung. Ya. Sore Dokter Nuri. Biasanya Dokter Devi sibuk loh ini loh. Matur nuwun dokter sudah bergabung di sore hari ini. Mugi-mugi Dokter Devi sehat. Sore Dokter Nuri izin bertanya, kapan luka boleh dikompres air dingin atau air hangat? Terima kasih dok, dari Dokter Devi. Sebetulnya Mbak Galuh harusnya itu untuk Dokter Devi, itu Dokter Devi pakarnya itu Mbak Galuh. Iya ya itu tadi. Mungkin kalau misalnya apa kok dikompres dingin ya Mbak ya, itu Dokter Devi ngepes saya itu Mbak. Iya Mbak ya. Kompres dingin ya. Oke, dok. Iya kompres dingin ya mungkin itu tadi luka yang awalnya kita kena benda panas tadi ya Mbak ya, kena panci atau apa itu boleh didinginkan dulu seperti itu. Jangan buru-buru dikasih macam-macam itu tadi nanti malah salahnya malah proses penyembuhannya juga terganggu, hasilnya sudah tidak bagus seperti itu. Biasanya boleh dikompres dingin-dingin ketika ada terkena yang panas tadi seperti itu. Jika lukanya terkena panas begitu ya dok ya. Terima kasih dok atas penjelasannya. Nah ini yang banyak menjadi pertanyaan dari sobat saya juga nih dok. Kadang kita misalkan di rumah kondisi di kotak obat juga lagi nggak ada apa-apa, kita nggak tahu tapi kita kena luka. Nah langkah pertama yang kita lakukan itu apa dok? Untuk menggunakan mungkin
bahan-bahan yang ada di rumah yang sederhana. Kira-kira apa dok untuk mengatasi luka Ya. biar nggak membekas begitu? Kalau membekas itu memang nanti ini ya Mbak ya, kita lihat lagi ya, maksudnya tidak menjamin semuanya itu akan setelah kita melakukan prosedur yang apa namanya Mbak sudah sesuai pun tidak menjamin nanti tidak berbekas, karena kembali lagi tadi traumanya dia sampai di lapisan kulit mana seperti itu. Nah kalau misalnya kena apa namanya terkena benda panas gitu ya, panci atau apa, mungkin bisa dialiri dengan air dingin dulu untuk pertolongan pertamanya seperti itu. Kemudian kalau nanti mungkin habis itu memang akan terbentuk lepuh seperti itu ya. Kita lihat dulu lepuhnya, kita biarkan dulu. Kalau punya apa namanya Mbak, salep ya, salep-salep seperti antibiotik seperti itu bisa dioleskan. Kalau tidak ya ditunggu dulu, nanti kalau ada waktu baru pergi ke dokter. Pokoknya jangan diaplikasikan yang kira-kira akan menambah trauma atau lebih berat lukanya itu tadi seperti itu. Oke. Jadi terima kasih dok. Ini dokter berkali-kali mengingatkan kita semua nih sobat sehat untuk jangan terlalu gegabah untuk mengoleskan sesuatu mungkin Pepsodent atau mungkin apa pasta gigi atau mungkin apa yang sebetulnya kita tidak tahu itu berfungsi atau tidak. Memangnya banyak dok cerita-cerita dari pasien yang datang ke dokter. Biasanya seperti itu ya Mbak ya, mungkin karena ini ya, karena mungkin banyak masukan juga ya, mesti kita percaya ya kalau dalam satu rumah tuh, wah dikasih ini, jadi pasien juga mungkin iya ya, mungkin bisa juga ya, mungkin bisa juga, nah dicoba-coba seperti itu. Nah, Ya itu cukup banyak ya. oke dok. Nah ini mungkin sobat sehat yang sudah ikutan bincang tanya pakar hari ini sudah tahu dok dan mungkin sudah bisa menularkan edukasi ke keluarga minimal untuk tidak gegabah ya dok ya. Gegabah atau tidak gegabah. Jadi dok izin saya lanjutkan lagi nih ada pertanyaan dari Ibu Kuswahyudiati di Piungan Bantul. Selamat sore Dokter Dwita dan juga Raisa Radio. Izin bertanya lalu apakah ada makanan-makanan yang mempercepat penyembuhan luka? Terima kasih. Monggo dok. Sebetulnya kalau spesifik itu ini ya, memang betul kalau orang Jawa itu mungkin nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu gitu ya Mbak ya. Padahal justru makanan itu kadang diperlukan untuk proses penyembuhan luka itu. Kalau rata-rata kalau kita lihat ya atau kita dengar itu misalnya kalau baru ada luka nggak boleh makan telur yang paling banyak ya Mbak kalau ya, atau makan apa namanya yang amis-amis gitu kalau orang Jawa itu bilangnya. Nah itu karena tidak ada dasarnya, sebaiknya ya tidak dilakukan, tapi karena mungkin ininya ya Mbak ya, kuatnya sugesti ya, mungkin itu jadi sangat mempengaruhi ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa protein-protein itu juga berperan penting dalam proses penyembuhan luka tadi. Jadi tidak bisa kita serta-merta menghentikan protein, tidak mengkonsumsi protein, itu tidak bisa. Jadi itu memang mindset yang harus dirubah pelan-pelan ya Mbak ya, untuk tidak makan telur, tidak makan amis-amis seperti itu. Kecuali ada alergi, nah itu nanti beda lagi ceritanya ya Mbak Galuh ya. Jadi dok, terima kasih. Jadi ini untuk sobat sehat yang habis terkena luka tenang, masih boleh makan telur, masih boleh makan ikan, begitu ya dok ya. Karena Iya, tubuh kita tadi seperti yang dokter Dwita sampaikan nih sobat sehat, tubuh kita butuh protein untuk juga mempercepat penyembuhan luka kita gitu. Nah dok, ini mungkin izin satu pertanyaan lagi mungkin, nggih. iya Mbak Galuh. Selamat sore, Raisa Radio. Saya Zani, izin bertanya. Biasanya luka infeksi itu karena apa? Infeksi itu kenapa nggih? Terima kasih. Infeksi ini, Dok. Kalau infeksi biasanya sih ada bakterinya ya Pak Galuh ya. Biasanya ada bakterinya, jadi ditandai dengan adanya warnanya tadi kuning biasanya seperti itu Mbak. Kemudian kalau ada seperti itu memang harus dikasih antibakteri dulu, diberikan antibiotik seperti itu untuk menyembuhkan tadi lukanya itu. Kalau enggak nanti infeksinya akan berjalan terus dan itu akan mengganggu juga, dia tidak akan sembuh seperti itu. Mungkin itu ya kalau yang dimaksud infeksi, biasanya infeksi bakteri ya. Jadi infeksi itu terjadi karena ada bakteri. Artinya infeksi itu tidak selalu dikaitkan dengan luka yang parah sekali begitu ya dok ya? Atau Kalau lukanya parah tapi bersih ya dia tidak akan terkena infeksi bakteri seperti misalnya ya Mbak ya, luka operasi itu kan sudah diperhitungkan ya, tapi dia mengiris misalnya mau operasi tulang, tentu kan dia akan mengiris kulit sampai
terlihat tulang di dalamnya ya Mbak Guru ya. Karena itu dipersiapkan semuanya, kemudian lukanya juga bersih seperti itu. Jadi biasanya potensi bakteri masuk juga minimal. Jadi nanti ketika sembuh ya sembuhnya bagus, maksudnya tidak ada tanda infeksi tadi seperti itu. Dok, terima kasih. Nah, Dokter Dwita, terima kasih banyak nih sudah memberikan ilmu kepada kita semua karena memang keterbatasan waktu nih Dok. Sayang sekali nih Sobat Sehat yang sudah bertanya, mohon maaf belum sempat dibacakan lagi satu persatu nih sudah karena memang sudah waktunya kita berpisah ya Sobat Sehat ya. Dan untuk Anda Sobat Sehat yang baru saja bergabung, Anda masih bisa menikmati di Spotify kami dalam bentuk podcast obrolan seru di sore hari ini Ditanya Pakar. Dokter Dwita, terima kasih banyak sudah berbagi tentang bekas luka di kulit kita. Mungkin ada pesan dari Dokter Dwita untuk kita semua, untuk Sobat Sehat yang di rumah, monggo Dok. Iya, ya pesannya ya itu tadi Mbak. Nah tadi kan sudah mengenal berbagai jenis luka atau tipe luka juga ya, kemudian bentuk luka seperti apa, seperti itu. Jadi untuk penanganannya kalau boleh disarankan memang harus berkonsultasi dulu, maksudnya jangan gegabah untuk memberikan treatment sendiri karena nanti takutnya akan malah mungkin memperparah atau menghambat penyembuhan lukanya seperti itu. Jadi mungkin karena anak-anak remaja sekarang ya Mbak ya, jadi mungkin tuntutannya, ini coba dulu seperti itu. Jadi memang boleh, tapi kalau langkah baiknya dilakukan konsultasi dulu seperti itu. Baik Dok, terima kasih banyak Dok sudah berbagi nih. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Dokter Dwita, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu Dok. Dan juga salam untuk keluarga di rumah. Ya, terima kasih. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sudah tahu ya tadi bentuk-bentuknya lukanya seperti apa, bahkan penanganan luka di awal nih seperti apa yang tidak boleh kita lakukan dalam menangani luka, dan juga makanan-makanan seperti apa yang sebetulnya tidak apa-apa kita konsumsi pada saat kita mengalami luka. Tadi ada beberapa tindakan juga yang bisa dilakukan kalau kita konsultasi ke dokter. Konsultasi dulu yang penting gitu ya Dok ya. Ya, betul. Ada terapi oles, ada juga kalau memang perubahan sudah mulai perubahan struktur, itu bisa ada tindakan-tindakan lain dari dokter yang tentunya itu akan lebih baik untuk tubuh kita gitu. Terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang sudah menemani kita di Tanya Pakar edisi sore hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan berhenti informasi hari ini di Anda saja. Anda boleh tularkan informasi ini ke keluarga atau mungkin masyarakat sekitar Anda akan lebih bermanfaat dan kita jadi tahu nih bagaimana menangani luka yang baik gitu. Sekali lagi matur nuwun sangat Dokter Dwita, senang sekali sore hari ini bisa bertemu Dokter Dwita. Ya, terima kasih Mbak Galuh, terima kasih Radio Indonesia ya. Dan Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Hati-hati di jalan untuk Sobat Sehat yang mendengarkan sambil di perjalanan, dan hati-hati untuk Sobat Sehat sudah bergegas mau pulang karena memang jalanan banyak yang becek ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Tetap menyatu di Raisa Radio, dan informasi seputar acara di Raisa Radio bisa Anda dapatkan di Instagram kami di @raisaradio.ugm. Terima kasih juga Dr. Devi sudah bergabung. Ini juga ada banyak nih Sobat Sehat yang sudah bergabung, ada Bu Tuti, ada Mbak Yanti dan juga yang lain. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak. Saya Galuh, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Dok. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break, then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space. Celestial, celestial. I see the light shining through the rain, 1,000 colors in a brighter shade. Needed to rise from the lowest place. There's silver lining that surrounds the gray.
wake up when you're going down. I know your arms, they are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space, celestial. We were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. The way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel we were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. You make me feel the way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and on and on. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out into space, celestial. We were made to be nothing more than this, finding magic in all the smallest things. The way we notice, that's what really matters. Let's make tonight go on and celestial. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.